Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Kembali bersama kami dalam IDX Versation Closing. Pemirsa, pembangunan infrastruktur yang memadai disebut menjadi faktor krusial untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi gas bumi Indonesia. Anggota Komite BPH Migas Abdur Rahman Saleh mengatakan pembangunan lebih banyak infrastruktur gas bumi ditujukan agar distribusi gas dapat menjangkau lebih banyak konsumen, baik untuk kebutuhan industri, rumah tangga, kelistrikan maupun transportasi. Pembangunan infrastruktur yang memadai menjadi faktor krusial untuk memaksimalkan pemanfaatan gas bumi dalam mendukung swasembada energi. Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi gas bumi yang sangat besar. Namun untuk mendistribusikan energi ini dibutuhkan infrastruktur jaringan gas yang mumpuni. Job gas itu adalah sekarang, 10 tahun untuk bangun infrastruktur, untuk pengalihan konsumsi, untuk ke industri, 10 tahun dari sekarang. Golden age of gas itu harus. Nah, tapi di pihak lain kita menghadapi beberapa kondisi, terutama di sisi infrastruktur, ya kan? Infrastruktur pipa terutama. Ini kan, ketika kita bicara pipa ini, kita melihat dari data-data panjang pipa misalnya itu dalam beberapa tahun tidak menunjukkan perkembangan yang berarti. Growth-nya kecil sekali. Artinya itu tidak banyak investor yang tertarik untuk masuk ke sektor ini. Menurutnya salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah pembangunan lebih banyak infrastruktur gas bumi agar distribusinya dapat menjangkau lebih banyak konsumen, baik untuk kebutuhan industri, rumah tangga, kelistrikan maupun transportasi. Selain itu, Saleh menekankan bahwa pengembangan infrastruktur gas bumi dan sektor usaha niaga gas memerlukan security of supply yang akan menarik lebih banyak investor untuk berpartisipasi dalam pengembangan sektor ini. Keberlanjutan pasokan gas akan memberikan keyakinan kepada konsumen dan mendorong pertumbuhan pasar yang lebih stabil. Tim Liputan IDX Channel. Ya, hari ini akan kita ulas pemirsa mengenai optimalisasi pemanfaatan jaringan gas bumi yang juga akan disambungkan ke rumah tangga, dan itu sebetulnya sudah mulai dilakukan oleh pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Adapun terkait dengan potensi gas bumi, pemirsa, Indonesia memiliki potensi gas bumi yang besar dengan cadangan yang diperkirakan cukup untuk digunakan selama 60 tahun mendatang. Pada tahun 2020 lalu, cadangan terbukti gas bumi Indonesia sebesar 43,6 triliun kaki kubik merupakan 70% dari potensi totalnya. Ya, terkait optimalisasi pemanfaatan gas bumi Indonesia, BPH Migas juga menyoroti perlunya pengembangan jaringan gas bumi untuk rumah tangga secara lebih masif. Menurut BPH Migas, ini adalah salah satu solusi terbaik untuk mengurangi ketergantungan pada LPG bersubsidi. Pengembangan jaringan gas dapat dilakukan melalui berbagai skema, termasuk pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN, Jar Gas Mandiri atau dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Senada dengan BPH Migas, pemirsa, PLT Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dadan Kusdiana menekankan bahwa untuk meningkatkan produksi gas bumi dibutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai serta aksesibilitas yang lebih luas. Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi antara pengembangan energi terbarukan dan energi fosil yang tidak seharusnya dipertentangkan, melainkan harus berjalan beriringan untuk meningkatkan ketahanan energi nasional. Ya, selanjutnya pemirsa, terkait pemanfaatan gas bumi di Indonesia, pemerintah juga telah menargetkan 5,5 juta rumah tangga akan tersambung jaringan gas pada tahun 2030. Lantas seperti apa target pemerintah terkait pengintegrasian jaringan gas ke sejumlah rumah tangga tersebut? Berikut informasinya. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menargetkan 5,5 juta rumah tangga akan tersambung jaringan gas bumi di tahun 2030. Wakil Menteri SDM Yuliat Tanjung mengatakan, target tersebut diharapkan mampu menekan impor LPG sebesar 550 kiloton per annum hingga menghemat anggaran subsidi energi mencapai 5,6 triliun rupiah per tahun. 2030 sebanyak 5,5 juta sambungan rumah yang diharapkan dapat menurunkan impor LPG sebesar 550 KTPA
yang menghemat subsidi lebih kurang sekitar 5,6 triliun per tahun. Prioritas gas domestik dilakukan dengan integrasi pipa sepanjang Sumatera dan integrasi Sumatera Jawa. Hal ini dilakukan untuk menyalurkan potensi gas bumi dari wilayah kerja Agung dan wilayah kerja Andaman Aceh untuk dimanfaatkan di seluruh area pengembangan untuk hilirisasi baik di Jawa maupun di Sumatera. Integrasi pipa gas dari Sumatera ke Jawa dilakukan. Wakil Menteri SDM mengungkapkan hingga September 2024 tercatat sudah sebanyak 703.000 rumah tangga yang tersambung jaringan gas dengan pembiayaan APBN, serta 400.000 rumah tangga tersambung jaringan gas dengan pembiayaan non-APBN. Menurut Wamen SDM, pembangunan pipa gas bumi memberikan berbagai manfaat, di antaranya mendukung harga gas yang lebih terjangkau dengan tol fee yang lebih rendah. Tim Liputan IDX Channel. Ya, Wakil Menteri SDM Yulio Tanjung mengatakan pemanfaatan gas bumi pada sektor industri maupun rumah tangga menjadi kunci untuk menjamin ketahanan energi nasional. Ya, Wamen SDM melaporkan hingga September 2024 telah terpasang jaringan gas dengan biaya APBN sebanyak 703.000 sambungan rumah. Sementara pemasangan jaringan gas dengan ongkos non-APBN telah menyentuh 400.000 sambungan rumah. Untuk menunjang integrasi jaringan gas ke 5 juta rumah tangga, pemerintah akan melakukan integrasi pipa gas di sepanjang Pulau Sumatera, termasuk integrasi Sumatera Jawa. Integrasi gas dari Sumatera ke Jawa ini dilakukan melalui investasi pembangunan pipa gas bumi Cirebon Semarang di Pantura Jawa, serta Dumai Sei Mangkei dari Riau ke Sumatera Utara. Adapun manfaat dari pengembangan pipa gas bumi antara lain mendukung harga gas lebih terjangkau dengan tol fee lebih rendah untuk memenuhi kebutuhan gas untuk industri pembangkit listrik komersial, rumah tangga, serta mendukung program jaringan gas. Di sisi lain, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi Kementerian SDM, Laude Sulaiman mengatakan jaringan gas dapat membantu mengurangi subsidi dan impor energi. Subsidi energi juga bisa menjadi lebih tepat sasaran dan memperbaiki current devisa negara, mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dan juga penyerapan tenaga kerja selama pembangunan jaringan gas berlangsung. Sedangkan bagi masyarakat, jaringan gas dapat membuat masyarakat menikmati energi yang praktis, aman, dan juga hemat. Sementara itu di saat yang sama, pemirsa Dewan Energi Nasional meminta program pemerintah terkait pembangunan 3 juta rumah ini juga harus diintegrasikan dengan jaringan gas rumah tangga. Dan untuk mengetahuinya lebih jelas, berikut kita simak informasi selengkapnya. Anggota Dewan Energi Nasional Eri Purnomo Hadi mengatakan bahwa program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan permintaan terhadap LPG 3 kg bersubsidi. Oleh karena itu, ia menyarankan agar para pengembang tidak menggunakan LPG bersubsidi untuk rumah-rumah tersebut. Eri mengatakan sebaiknya program perumahan ini terintegrasi dengan jaringan gas rumah tangga yang telah diinisiasi oleh pemerintah. Dengan demikian, beban subsidi bisa berkurang sehingga pemerintah dapat mengurangi impor LPG. Anggota DEN menyebut sekitar 77% dari kebutuhan gas masyarakat Indonesia yang mencapai 8 juta ton per tahun adalah impor. Menurutnya, hal tersebut membuat Indonesia kehilangan devisa sehingga membuat nilai tukar rupiah menjadi tertekan. Untuk itu, anggota DEN menyebut memang seharusnya pembangunan di sektor perumahan dan energi berjalan beriringan sehingga infrastruktur dapat terbangun dengan baik, sekaligus menjaga ketahanan energi terutama gas. Adapun sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan devisa negara hilang sebesar 63,6 triliun rupiah akibat impor LPG. Bahlil menyebut konsumsi gas masyarakat Indonesia mencapai 8 juta ton per tahun, sedangkan produksi industri LPG hanya 1,7 juta ton. Tim Liputan IDX Channel. Dan terkait LPG, pemirsa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan devisa negara hilang sebesar 63,6 triliun rupiah akibat impor LPG. Bahlil menyebut konsumsi gas masyarakat Indonesia mencapai 8 juta ton per tahun, sedangkan industri LPG ini hanya memproduksi 1,7 juta ton. Selain itu, Bahlil menyebut pemerintah setiap tahun juga telah mensubsidi gas LPG sekitar 60 hingga 80 triliun rupiah per tahun. Dari subsidi ini, Bahlil menyebut masyarakat sebenarnya hanya membeli LPG seharga Rp5.700 hingga Rp6.000.
dengan asumsi harga Rp18.000. Oleh karena itu ia mewajibkan adanya hilirisasi dari LPG dan ini bisa diterapkan di Indonesia. Adapun hilirisasi atau industrialisasi tersebut penting untuk dapat mengurangi angka impor Indonesia terhadap gas LPG. Sementara itu, Subholding Gas Pertamina PT PGN Tbk menyatakan komitmennya untuk senantiasa menjaga peran dalam rangka membantu mengurangi beban-beban subsidi dan juga impor energi melalui pengembangan jaringan gas rumah tangga yang lebih masif. PGN menyambut baik dukungan dari berbagai stakeholder yang harapannya menjadi stimulus ke depan dalam pengembangan jaringan gas. Estimasi pengurangan impor LPG dari pengelolaan jaringan gas existing PGN saat ini, maksud kami ini mencapai 84.000 ton per tahun dan pengurangan subsidinya ini bisa mencapai 468 miliar rupiah per tahun per 1 juta sambungan rumah tangga. Angka ini tentu akan terus bertambah seiring dengan pertumbuhan jaringan gas yang diakselerasi secara bersama-sama oleh pihak-pihak terkait. Dan terakhir, Direktur Eksekutif Reform Miner Institute Komaydi Notonegoro menuturkan bahwa jaringan gas akan menjadi salah satu solusi menjaga ketahanan energi nasional terutama saat terjadi gejolak geopolitik yang dapat mengganggu pasokan minyak. Ya pemirsa, tentunya kita dukung selalu strategi untuk pengembangan jaringan gas rumah tangga agar lebih masif dan bisa secara luas dimanfaatkan oleh masyarakat demi energi yang hemat, aman dan juga praktis.